Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Di luar Yesus pasti binasa. Allah Tritunggal, sumber berkat, menyertai kita semua yang percaya kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan Sobat Waras, kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang terjadi beberapa hari lalu di Swedia, dan sekarang ini Swedia sedang dikecam ya oleh negara-negara Islam termasuk Indonesia, bahkan organisasi OKI ya juga mengecam Swedia. Karena di Swedia terjadi demo di sebuah masjid dan itu terjadi pada hari Idul Adha. Dan dalam demo tersebut ada seorang pria yang membakar Quran menurut berita yang kita baca ya, yang saya temukan juga, lalu merobek Quran dan dipakai untuk uh, menyekat atau melap sepatu. Dan juga ada juga yang digunakan untuk membungkus daging babi. Ternyata kejadian ini ya disorot oleh dunia dan tidak luput Indonesia. Ya, baik Kementerian uh, Luar Negeri kita juga memprotes marah besar kepada Swedia atas kejadian ini, termasuk Majelis Ulama Indonesia mengecam Swedia, ya bahkan mengancam ya Swedia, ya dan lain sebagainya. Ternyata Sobat Warat, usut dengan usut, pelakunya ini bukan orang Swedia. Ternyata dia adalah seorang pria Arab yang mencari suaka di Swedia. Bahkan sampai sekarang dia bukan warga negara Swedia. Jadi pelakunya ini bukan orang Swedia. Memang kejadiannya terjadi di Swedia. Pelakunya ternyata seorang Arab, kawan-kawan. Pria Arab. Pertanyaan saya, yang melakukan ini pria Arab. Yang kita tahu sendiri bahwa Arab itu adalah mayoritas percaya kepada Quran sebagai firman Allah. Tetapi kenapa pria ini justru sangat membenci? Ya, membenci atau gimana ya? Kalau saya baca berita sih dia protes. Sebagai aksi protesnya kepada Quran, dia membakar, menyobek dan memakai untuk bungkus daging babi. Ini pria Arab. Kenapa pria Arab ini begitu berani? Kok ramai-ramai gitu loh. Ya, kita lihatlah berita-berita yang terjadi di Arab saat ini pun terjadi gelombang pemurtadan yang besar. Orang lebih memilih jadi ateis daripada jadi Islam. Nantilah beritanya akan saya tunjukkan kepada saudara next time ya. Karena sudah pernah juga saya bahas sebelumnya. Dan ini pria Arab ini ternyata sudah lama meninggalkan Arab dan dia mengumpulkan keberaniannya melakukan demo ya, banyak orang yang demo dan dia melakukan aksi yang sangat luar biasa. Ya, bahkan dia berencana pekan ini akan melakukan lagi aksi yang sama. Merobek, membakar Quran. Kenapa? Kok pria-pria Arab ini kok malah sudah tidak suka lagi dengan Quran? Sudah tidak menghormati lagi Quran. Oke, kita akan bahas bagian ini dan saya akan tunjukkan informasi lengkapnya kepada Sobat Waras yang saya cintai ya. Dan bantu di like dong Sobat Waras, bantu di like, bantu diviralkan video ini ya. Semoga semakin banyak yang menyaksikan tayangan ini dan semakin banyak lagi yang waras ya. Dan Sobat Waras terima kasih ya. Tadi saya baru cek saldo di Mandiri ya. Tadi malam kan saldonya tinggal 30 juta ya. Karena 10 jutanya sudah saya transfer ke rekening BRI Yayasan. Karena memang limitnya cuma 10 juta bisa ditransfer ke rekening lain. Dan yang 10 juta itu kemarin saya sudah tarik ya dari BRI sekitar 25 juta digabung dengan rekening BRI untuk mendukung atau membayar kayu yang sudah kita pesan dan membayar tukang, pasir, chipping, semen ya karena minggu depan kita sudah akan cor slop atas. Ya dan puji Tuhan Sobat Waras, hari ini
Di BCA ya sudah 32.871.730 rupiah. Ini di nomor BCA 7921328528. Bahkan barusan juga saya baru balas chat ya dari seorang anak Tuhan, entah siapa, saya juga tidak kenal, sudah mentransfer juga 5 juta ke rekening BRI. Ya berarti sudah ada penambahan juga di rekening BRI. Dan Sobat Waras, tujuan kita mengumpulkan dana adalah ya salah satunya ini kawan-kawan untuk mendukung ya, bahkan sebagian besar ya uang yayasan ini saya pakai ya untuk mensupport ya pembangunan rumah ibadah ya. Sudah ya ini Sobat Waras, bentuk rumah ibadah yang kita bangun ya, secara pribadi saya nggak sanggup ya, tapi saya percaya banyak anak-anak Tuhan yang baik hati yang terbeban untuk mendukung pembangunan rumah ibadah ini, sehingga saya memberanikan diri untuk menggalang dana lewat YouTube ini. Saudara bisa transfer lewat BCA 7921 ya 328528, atau juga lewat BRI 52.1045.736.532. Karena nanti uang dari BCA juga akan saya transfer ke BRI supaya bisa diambil di bank dengan jumlah yang besar. Karena kalau lewat BCA di sini kami nggak punya BCA, ya nggak ada banknya, nggak ada ATM-nya. Jadi kalau ke ATM lain juga paling cuma sedikit kita bisa ambil, ya. Tapi karena banyak kawan-kawan yang suruh saya buat rekening BCA, saya buat supaya mempermudah kawan-kawan di luar negeri ingin di dalam maupun luar negeri untuk mendukung kami. Jadi saya mohon dukungan Sobat Waras, kiranya lewat apa yang Sobat Waras tabur akan menolong kami di pedesaan untuk menyelesaikan rumah ibadah ini. Terima kasih ya Sobat ya, Tuhan memberkati selalu. Ya, ini kita kembali ya ke topik yang sedang hangat saat ini. Ya, pertanyaan saya, kenapa orang-orang Indonesia ini malah ramai-ramai mengecam Swedia? Kok nggak ada yang mengecam Arab ya? Jangan-jangan mereka tidak mengecam Arab gara-gara seperti video ini. Ya, ini video yang sudah pernah juga saya putar, tapi saya putar lagi dikit ya. Jangan-jangan ini yang membuat mereka nggak berani mengecam Arab, padahal pelakunya adalah pria Arab. Di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu hampir mencium kakinya, kata Sinur Gordronya. Dan sepintar apapun orang Indonesia kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kakinya. Nah, jadi sepintar apapun orang Indonesia terhadap orang Arab yang bodoh, orang Arab yang bodoh atau yang bahlul atau yang tolol sekalipun, ya, dia akan tetap mencium kakinya. Apakah ini yang membuat kok mereka nggak berani mengecam Arab? Karena pelaku ini adalah pria Arab, kawan-kawan. Apakah karena memang mereka menganggap Arab itu merupakan sebuah kasta yang sangat suci, yang sangat tinggi, yang sangat agung, sehingga mereka nggak berani macam-macam kepada Arab, nggak berani mengecam pria-pria Arab, orang-orang Arab. Ya, ini bukan rasis kawan-kawannya, tapi kita kembali kepada informasi berita ya yang hari ini saya dapat. Ini pelakunya adalah Salwan Momika, pria Arab bakar Al-Quran di Swedia. Jadi yang membakar Al-Quran ini pria Arab. Lagi-lagi ya, pria Arab bukan pria Swedia. Jadi istilahnya ya, Swedia ini cuma kena getah karena kejadiannya terjadi di Swedia. Tapi pelakunya bukan orang Swedia, kawan-kawan. Pria Arab. Ini identitas jelasnya ya. Kemarin baru diduga-duga katanya kaum apa ya, Kurdi ke apa gitu. Ternyata bukan, tapi pria Arab. Ya ini dimuat kemarin 4 Juli 2023 oleh CNBC Indonesia. Ya ini dia, dengan beraninya dia robek lalu dia bakar, ya bahkan dalam berita lain mengatakan dia pakai untuk membungkus daging babi. Ya, kok berani sekali dia. Jakarta, CNBC Indonesia, Swedia kembali mengalami insiden pembakaran kitab suci Al-Quran. Kali ini penistaan kitab suci itu dilakukan Salwan Momika, seorang pria berdarah Arab. Pria berusia 37 tahun itu dituduh melakukan kejahatan razial. Ia menggunakan izin yang telah disetujui sebelumnya dari pejabat kota Stockholm
untuk membakar halaman-halaman Al-Quran di luar masjid pusat kota selama perayaan Idul Adha 28 Juni lalu. Jadi terjadinya itu pada perayaan Idul Adha. Insiden tersebut memicu kecaman segera dari negara-negara termasuk Amerika Serikat, Yordania, Iran, dan Uni Emirat Arab. Mereka menyatakan rasa marah akibat serangkaian pembakaran Al-Quran yang terus berlanjut di negeri itu. Ya, lalu siapa sebenarnya Salwan Momika? Salwan ya bernama lengkap Salwan Sabah Mati Momika. Ia merupakan pengungsi kawan-kawan Irak yang berimigrasi ke Swedia sekitar 5 tahun lalu. Jadi dia ini pria dari Irak, ya Arab Irak, ya. Pria itu melarikan diri dari Irak ke Swedia beberapa tahun lalu dan tinggal di kota Jarna di Södertälje, Stockholm County. Salwan hingga kini masih warga negara Irak. Jadi yang Anda kecam itu sebenarnya negara Irak. Atau negara Irak segeralah datang cokol atau ambil ya orang ini gitu loh. Jangan yang dimusuhi Swedia, ya kan? Demonstrasi ya saya berlangsung pada hari pertama Idul Adha. Demonstrasi saya akan dilakukan di depan masjid besar di Stockholm, di mana saya akan membakar Al-Quran, katanya dalam sebuah video sebelum pembakaran dimuat ya safak.com pada Selasa 4 bulan 7 2023. Orang yang saya cintai yang tinggal di Stockholm dan ingin berpartisipasi dalam demonstrasi dan berkontribusi baik secara finansial maupun emosional. Informasi saya ada di bawah, tambahannya di video diakhiri dengan ciuman. Jadi memang dia mengumumkan ya aksinya ini mempromosinya dengan sebuah video. Ya, dan ternyata banyak orang yang ikut dalam demo itu. Ini adalah demonstrasi. Ini berbahaya jika mereka memberitahu kita bahwa kita tidak bisa melakukan ini, katanya. Kepada CNN Internasional, ia sempat berujar bahwa dirinya seorang ateis. Ia mengatakan pihaknya melakukan demonstrasi ini setelah 3 bulan pertempuran hukum di pengadilan. Buku ini harus dilarang. Wow. Jadi dia ini ternyata mungkin memperkarakan Quran. Mungkin ini dugaan saya ya. Karena katanya pihaknya melakukan demonstrasi setelah 3 bulan pertempuran hukum di pengadilan. Pertempuran hukum apa nih? Apakah ada hubungannya dengan ini, buku ini ya? Katanya buku ini harus dilarang di dunia karena bahaya yang ditimbulkannya terhadap demokrasi. Apakah yang dia perkarakan di pengadilan ini adalah Quran? Sudah 3 bulan dia perkarakan itu. Ya. Buku ini katanya dilarang di dunia karena bahaya yang ditimbulkannya terhadap demokrasi, etika, nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan hak-hak perempuan, ujarnya lagi menyebut Al-Quran. Wow. Jadi ternyata dia melakukan aksi ini punya latar belakang karena ya menurut keyakinan dia bahwa buku atau Quran ini harus dilarang di dunia. Karena bahaya, kata dia. Karena bahaya yang akan ditimbulkan dari Al-Quran ini. Baik terhadap demokrasi, etika, nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan hak-hak perempuan. Wow. Saya jadi ingat ya, Panji Gumilang kalau begini ya. Panji Gumilang di Al-Zaitun ingin mengangkat harkat, martabat daripada perempuan. Dia ingin perempuan juga bisa jadi imam sholat. Dia ingin perempuan juga bisa menjadi khotib ya atau pengkhotbah. Tapi ternyata itu dianggap sesat ya oleh MUI dan kelompok-kelompok Islam lainnya. Gimana nih menurut kawan-kawan? Ya, itu tidak berfungsi di zaman-zaman ini katanya. Jadi katanya Quran itu sudah nggak berfungsi di zaman-zaman ini.
Namun aksi itu menimbulkan sejumlah reaksi. Muslim Irak turun ke jalan di luar kedutaan Swedia di Baghdad. Reaksi juga muncul di Turki, negara anggota NATO yang telah menghalangi tawaran Swedia ke fakta pertahanan itu. Swedia yang bertetangga, keduanya secara resmi mendaftarkan untuk bergabung dengan blok tersebut setelah Rusia melancarkan serangan ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Turki mengutuk protes dan menyebutnya sebagai tindakan keji. Ia mencap hal tersebut bukan kebebasan berekspresi. Tidak dapat diterima untuk mengizinkan tindakan anti-Islam ini dengan dalih kebebasan berekspresi. Menutup mata terhadap tindakan keji seperti itu berarti terlibat di dalamnya, kata Hakan Fidan dalam sebuah pernyataan. Direktur Komunikasi Pemerintah Turki, Fahrettin Altun, menambahkan dalam sebuah tweet, ia menyebut umat muslim muak dan lelah karena Islamofobia dan kebencian terhadap Islam di Eropa, terutama di Swedia. Mereka yang berusaha menjadi sekutu kami di NATO tidak dapat mentolerir atau memungkinkan perilaku destruktif, teroris, Islamofobia, dan xenofobia, katanya. Ya, saya juga ini ya video protesnya itu ya kawan-kawan ya. Oh, ini ya video yang dimuat oleh CNN ya. Ini dibakar ya di Swedia, di banjir kecaman ya. Ini kejadiannya. Oke lah, kawan-kawan, apa bedanya ya yang dilakukan oleh pria ini dengan Erdogan yang tiba-tiba mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid? Bukankah itu juga perbuatan yang keji? Ya, tapi perbuatan itu bagaimana? Dipuji-puji. Erdogan sebagai pahlawan Islam. Dimulia-muliakan Erdogan. Disanjung-sanjung di tanah air ini. Ketika Erdogan mengubah Hagia Sophia yang adalah sebuah gereja yang sudah menjadi museum, saat ini menjadi masjid. Diagung-agungkan, dipuji-puji, dimulia-muliakan Erdogan ini, kawan-kawan. Tapi ketika muncul seorang pria Arab bernama Salwan Momika dengan beraninya memprotes, membakar, Turki marah, Erdogan kejang-kejang, dunia Islam marah-marah. Tapi ketika gereja dijadikan masjid, Hagia Sophia, kok kalian diam saja? Salam akal waras dan akal sehat. Oke kawan-kawan, kali ini saya nggak mau undang orang untuk berdiskusi. Saya takut nanti kalian salah bicara. Jadi sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa untuk Anda viralkan, sobat. Viralkan ini, satu orang bantu bagikan ke satu temannya atau satu platform, baik Facebook atau lain sebagainya, atau grup-grup WhatsApp. Bantu supaya semakin banyak orang yang waras. Oke? Jangan mau hanya dihargai tapi tidak mau menghargai. Di Indonesia, ketika Alkitab dikentuti oleh Agustan, MUI diam, pemerintah diam. Tapi ketika Quran dibakar di luar negeri, ramai-ramai kecam, protes. Akal sehat kita di mana, coba-coba? Di mana akal sehat kita kalau seperti itu? Bukan berarti saya setuju dengan perbuatan dari Salman Momika, tapi saya belajar untuk ayo berpikir waras. Oke? Demikian dulu video singkat kali ini, Sobat Waras. Viralkan, bantu viralkan, dan please support Pavela 88 Channel dalam membangun sebuah rumah ibadah, dan di depannya kita buat kubah seperti Hagia Sophia, tapi enggak ya, jauhlah lebih indah Hagia Sophia. Tapi kubah ini dan di atasnya ada salib. Saya ingin ya supaya kita orang Kristen sadar bangunan itu
hanya wadah, tempat untuk kita bisa berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Modelnya seperti apapun, itu nomor 2. Saya buat kubah seperti ini. Kenapa kawan-kawan? Karena sebenarnya kubah itu bukan milik Islam. Tapi kubah itu adalah dibuat terlebih dahulu di gereja-gereja di Roma, di Turki, dan itu diadopsi dan saat ini terkenal sebagai kubah masjid. Jadi bangunan itu model apapun nggak penting, tetapi yang paling penting orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Allah Tritunggal Maha Esa, satu-satunya yang menyelamatkan hanya Yesus. Di luar Yesus pasti binasa. Support Pak Vela Palapa Channel lewat BCA 7921 328 atau juga lewat BRI 5201045 736 532. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan memberkati dan shalom.